Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Semua. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita diberi kuasa. Nah, sekarang kita masuk kepada pengajaran yang saudara-saudara kaji pada pagi hari ini. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 5 nomor 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya dalam kitab Kejadian, ternyata Adam dan keturunannya itu dicipta. Terkecuali hari ini kita ingin mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam. Berarti ada beberapa data di dalam kitabnya sahabat Kristen yang harus dihilangkan, yang menceritakan bahwa Yesus itu anak Adam. Karena di situ sangat jelas di dalam kitabnya teman Kristen dikatakan bahwasanya rentetan silsilah Yesus sampai kepada Adam itu jelas tertulis. Anak Mat, anak Metika, anak Samie, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zabud, dan seterusnya. Kalau dihilangkan bahwa Yesus itu adalah bukan keturunan Adam, selesai kita. Berarti Al-Quran kemudian juga ikut terimbas ketika Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu. Nah, mereka ini diciptakan. Maka ini juga gugur kalau misalnya terbukti bahwa Yesus itu atau Isa itu tidak dicipta. Akan tetapi fakta tidak bisa terbantahkan. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Bible menyebut dirinya sebagai anak keturunan Adam. Bible menceritakan dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya saudara, dia punya tante, dia punya bibi, dia punya opung, dia punya paman. Berarti dia manusia. Bahkan kalau kita melihat dalam Roma 3 nomor 1, Roma 1 nomor 3, itu jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Jadi tidak ada kemudian ilmu yang bisa kita sandarkan untuk berpegang bahwa Yesus itu bukan ciptaan, terkecuali iman. Nah, ini bahaya ini. Kalau cuma dasarnya iman, berarti semua yang tertulis di dalam kitab suci harus dihilangkan. Kalau Yesus itu bukan ciptaan. Karena di dalam Mazmur 33 nomor 9 juga Allah cuma memberi perintah. Bahkan Yesus dengan gamblang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia ciptaan. Dia sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan Kristen. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan dengan saudara, silakan diluruskan atau dibantah. Baik, silakan Bang Robert. Maaf ya, ini agak saya kehilangan penjabaran Abang cuma setengah karena ada mau ngambil air tadi ya, air minum. Waduh, Jadi nggak apa-apa, tidak apa-apa. mm-mm. Mungkin Bang Zuma bisa poin pentingnya saja. Iya, Bang, poin tafadhol Bang. yang saya tanggapi tadi bahwasanya saya yang dengar silsilah itu dikenakan kepada Yesus seperti silsilah keturunan Adam dan Hawa itu tidak mengena ya, ataupun tidak serupa. Kalau yang kita baca itu jauh berbeda dan tahun-tahunnya, abad-abadnya itu sudah jauh beda. Maka di sini kita hanya mencocokkan di dalam satu nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Nah, kalau untuk silsilah sih nggak sesuai lagi, karena di zaman Nuh manusia sudah dilenyapkan ataupun dibilang udah nggak ada lagi ya selain Nuh. Nah, disitulah hilangnya silsilah itu dari Adam sampai ke Tuhan Yesus. Jadi kita hanya mengambil dari sebuah nubuatan bahwasannya seorang penebus ataupun juru selamat manusia yang telah jatuh dalam dosa telah dinubuatkan oleh para nabi sampai kepada silsilah yang dibawakan oleh Bapak Abraham ke Yakub ya, dan dari Yakub ke si Maria gitu. Dan karena oleh ibunda Maria lah Yesus juga mendapatkan silsilah. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya tanggapi tadi dari paparan Bang Juma. Sekian.
Silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini, pola kita saat ini adalah bagaimana membangun iman berdasarkan naluri akal kita sebagai manusia. Karena itu pesan Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Berarti kita harus menemukan jati diri kita ini sebagai orang beriman, sebagai orang yang beragama dengan melandaskan kepada akal budi. Nah, kalau dikatakan Yesus itu bukan ciptaan, tetapi kemudian di dalam kitab yang kita imani ternyata dia bersilsilah, maka satu hal yang harus kita akui, kita menanggalkan akal demi untuk ego beriman. Kita lihat di dalam Lukas 3. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Nah, sampai kepada disebutkan di data nomor 38, anak Enos, anak Set, anak Adam. Ini kita tidak bisa pungkiri bahwa runutan yang diceritakan menurut penelitian penulis kitab Lukas itu sangat jelas menguraikan silsilahnya. Anak Matat, anak Lewi, anak Melki, anak Yunai, anak Yusuf, anak Metika, anak Amos, anak Nahum, Heli, sampai kepada anak Adam. Lalu kemudian kita boleh menyangga itu. Oh, itu adalah cerita yang disusun kemudian sebagai nubuatan. Akan tetapi, bagaimana tanggapan Yesus terhadap dirinya sendiri? Siapa dirinya menurut Yesus itu sendiri? Ini penting untuk kita kaji. Kalau kita melihat di dalam perspektif pengajaran Bible, Yesus itu acap kali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Terangkat ke langit pun diceritakan sebagai anak manusia. Datang untuk kedua kalinya pun disebut sebagai anak manusia. Nah, inilah yang kemudian yang perlu kita pahami secara mendetail. Di dalam kitab Matius, ya, Yesus sendiri yang menyebut dirinya sebagai anak manusia itu sebanyak 30 kali. Yesus menyebut dirinya, bukan orang lain. Dia sendiri yang menyebut dirinya di dalam kitab Matius sebagai anak manusia itu 30 kali. 14 kali di Markus, 27 kali di Lukas, 14 kali di Yohanes. Lalu kemudian satu cerita yang dibangun di dalam kitab saudara, di dalam Matius 26, ketika kemudian Yesus ini disidang oleh imam besar. Apa kata imam besar kepada Yesus? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, atau bukan? Jawab Yesus apa? Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu. Engkau telah mengatakannya, tetapi aku akan mengatakan kepadamu. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Jadi Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, menandakan apa yang diceritakan dalam Kejadian 5 nomor 1, bahwa Yesus itu adalah ciptaan karena dia berasal dari keturunan Adam. Maka tepatlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran, inna masala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turaba summa qala lahu kun fayakun. Ini seirama dengan apa yang ada di dalam kitab saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Firman itu telah menjadi manusia. Kehendak itu, perkataan itu, keinginan Allah itu, ide Allah itu terbukti benar-benar menjadi manusia. Seirama dengan Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Roh Kudus datang, Gabriel datang pada bulan ke-6 kepada Maria menyampaikan, wahai Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil, melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Roh Kudusnya, Jibrilnya mengatakan, yang kuasa yang maha tinggi menaungi engkau. Maka itulah yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan. Maka kemudian firman yang dibawa oleh Gabriel, kehendak Tuhan yang dibawa oleh Gabriel bahwa Maria akan hamil dan harus hamil dan wajib hamil, itu terbukti. Dia hamil dan melahirkan apa? Melahirkan anak. Anak ini disebut sebagai apa? Anak manusia.
Kenapa disebut anak Tuhan? Karena Amsal 3 nomor 10, nomor 11, nomor 12 mengatakan bahwa orang yang mendengarkan didikan Tuhan, orang yang mendengarkan perintah Tuhan, orang yang mentaati perintah Tuhan disebut sebagai anak Tuhan. Selayaknya ayah yang mendidik terhadap anaknya. Berarti anak Tuhan yang dinobatkan kepada Yesus adalah orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang intim dengan Allah, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku lakukan, aku kerjakan. Berarti dia orang soleh. Maka orang soleh disebut anak Tuhan di dalam perspektif Bible. Kalau di Islam disebut kekasih Allah, orang yang intim dengan Allah, orang yang akrab dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang tunduk dan patuh kepada kekasihnya. Itulah yang dijabarkan oleh Al-Quran dan juga Bible, bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Silakan. Ya, tadi sudah Abang jelaskannya bahwasannya lewat di kitab Bible, Yesus itu adalah suatu ciptaan. Nah, jika memang itu sangat mendukung di dalam kitab menyatakan itu ciptaan, saya ingin sedikit mengapakannya ya, membuat satu tekanan di manakah para nabi yang menubuatkan dia akan diciptakan. Karena di dalam pemahaman Kristen yang selama ini saya pelajari, Bang Juma, tidak ada para nabi, dan seluruh yang di waktu kedatangan malaikat Jibril kepada Maria, seluruh yang mengetahui itu tidak ada mengatakan bahwa Yesus itu dinubuatkan akan diciptakan. Nah, di sini yang saya mau bantah, menekankan di mana yang mengatakan hal itu diciptakan dalam Bible. Nah, memang kalau di dalam kitab saudara kita Muslim di Al-Quran, ya semua halnya akan diciptakan. Dan sebelum pun istilahnya masanya baginda Muhammad ada dan diangkat sebagai nabi, nah semua belum tertib, seakan-akan dibuat pandangan tidak tercipta. Setelah datang baginda Muhammad, barulah semua tercipta. Kira-kira seperti itu yang saya pandang di dalam persepsi yang dipahami ya, yang saya pahami gitu. Jadi seakan-akan tidak mengikuti alur yang sudah terdahulu sebelum kehadiran Nabi Muhammad ya, kira-kira seperti itu. Jadi sangat bertolak belakang ya Bang Juma, dan sangat juga melenceng daripada yang Abang jabarkan tadi. Dan tidak ada seorang pun para nabi yang bernubuat kedatangan Yesus itu diciptakan. Nah, itu yang saya mau bantah dari pernyataan Bang Juma. Makasih. Oke, makasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai nubuat, artinya kita berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, kita lihat di manakah nubuatan yang secara global diterangkan tentang penciptaan Yesus. Coba kita lihat di dalam Kejadian 1 nomor 26. Apa yang Tuhan katakan di situ? Ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Asa ini adalah pekerjaan. Pekerjaan ini menghasilkan sesuatu, membuat. Jadi kalau membuat itu adalah satu tindakan bekerja. Satu tindakan bekerja itu di dalam ilmu pengetahuan jelas itu adalah menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, alias mencipta. Kata asa di dalam Kejadian 1 nomor 26 itu jelas sekali bertindak, kuperbuat, mengadakan.
atau melakukan, atau menunjukkan, atau membuat. Ini tidak bisa kita pungkiri. Melaksanakan, ya, atau menghasilkan. Itu bisa juga tuh. Jadi kalau dikatakan menciptakan, membuat, melakukan, mengolah, atau melakukan sebuah tindakan, bekerja untuk menghasilkan sesuatu, itu adalah proses penciptaan. Maaf Maka, Bang, saya sedikit oke, ya Bang. silakan. Saya nggak mau nanti kita berputar-putar sampai di situ. Kita masuk kepada intinya aja, karena yang kita debatkan pun adalah suatu ciptaan. Pandangan Abang, ciptaan itu seperti apakah dan diwujudkan dengan apakah? Ya, baik. Jadi gini, kalau yang dikatakan ciptaan itu disebut makhluk. Saya ulang. Kalau yang disebut ciptaan itu disebut makhluk. Ya. Kalau yang menciptakan disebut khalik. Apakah Yesus pernah disebut makhluk? Yes. Di mana Yesus disebut makhluk? 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus disebut makhluk di sana. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, ya, makhluk di situ dalam original teksnya disebut sebagai apouranios. Apouranios itu adalah sesuatu yang dijadikan atau benda-benda surgawi. Nah, ini jelas Yesus itu dikatakan dalam 1 Korintus 15 nomor 48, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa dia? Yesus. Siapa makhluk-makhluk ini? Ciptaan. Berarti kita tidak bisa pungkiri bahwasanya Yesus itu adalah ciptaan. Tidak bisa. Dia sama seperti makhluk-makhluk surgawi lainnya. Dia itu adalah ciptaan. Mau dilarikan kemanapun, Yesus itu makhluk. Sebagai makhluk, dia sudah pasti adalah ciptaan. Saya kira gitu, Bang. Ada lagi? Jadi Al-Quran tidak, menurut iman saya, Al-Quran tidak keliru mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Jadi Yesus, Isa itu dicipta yang dari saripati tanah. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Makasih Bang penjelasannya. Iya, baik. Kembalikan kepada Bang Abu. Silakan. Pak Ben, selamat siang. Iya, assalamualaikum. Selamat siang Bang Juma. Ya, Pak. Assalamualaikum siang, semua. Siang Bang. Ya, baru saya dengar ini. Iya, baru saya dengar paparan Bang Juma ini. Yesus dicipta dari debu itu, dari tanah itu. Ada teman muslim yang minta dinaikin. Bang Zuma dan yang lainnya semangat Bang Juba untuk pejuang Islam Muhammadiyah. Bang Abu, saya standby di bawah. Makasih ya Bang Badai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, poin-poinnya dong mengalir juga lah buat kita ini apologet dari Kristen ya. Iya, iya. Silakan Bang, apa yang tadi disampaikan Pak Ben tadi itu mengenai apa tadi Pak poinnya, penciptaannya? Iya, iya. Saya dudukkan dulu. Ini diskusi ya, bukan debat kusir. Udah capek saya ngedengar Bang Lai Juma ini dengan Malikil dengan ini debat. Nggak ada runjungannya ya. Yang pertama salam NKRI, salam toleransi. Itu yang penting. Ya, penting pada kita udah meletakkan dasar negara kita ini, yaitu kebebasan beragama, 5 agama yang telah sebenarnya sudah selesai, bahwa Muslim Islam udah selesai dengan agama, dengan kitab sucinya. Kristen juga udah selesai dengan kitab sucinya, sudah selesai, sudah merdeka itu. Tapi kalau ada didiskusikan, why not? Mari kita diskusikan. Dan premnya adalah
Saya harus lebih percaya Lai Juma ini lebih mahir, lebih canggih kitab sucinya daripada aku. Dan sebaliknya demikian juga. Jadi supaya nanti on the track terus di dalam perdiskusian ini. Jadi enggak melenceng ke sana, akhirnya hujat, akhirnya caci maki, kita tambah dosa bukan pahala. Kita kan cari pahala di sini. Benar nggak kawan-kawan? Iya, benar Bang, betul. Di samping cari poin juga kita cari pahala di sini. Baik Pak Pendeta, baik Pak Pendeta. Silakan Bang. Iya, kalau bisa aku jawab, kalau tidak bisa aku jawab, ya nggak aku jawab. Demikian juga temanku apologet Kristen yang ada ya. Saya berbicara di tataran normatif aja di dalam diskusi ini ya, nggak usah terlalu nanti naskah aslinya teksnya. Karena lembaga Alkitab Indonesia itu sudah punya tim di dalam kajian rumusan di dalam naskah aslinya itu. Mereka lebih pintar dari saya juga, mungkin dari apologet Kristen. Ya kalau udah lebih pintar apologet Kristen yang di luar-luar ini, mereka juga pasti udah dipanggil lembaga Alkitab Indonesia karena di sana udah berbagai gereja ada itu. Oke, lanjut. Ya, silakan. Silakan Bang, langsung ditanggapi. Iya, tadi yang saya ingin, kalau di dalam Injil, di dalam Quran yang saya tahu ya, bahwa Yesus itu adalah ada Isa Al-Masih dalam terminologi Islam itu adalah rahim Maryam atau Maria ditiupkan. Nggak tahu apakah Allah yang meniupkan, apakah Jibril. Kalau di dalam Kristen jelas bahwa roh Allah, roh Elohim, roh Allah turun ke dalam Maria, maka mengandunglah dia. Yang saya tahu gitu. Jadi kalau tadi kalau Bang Juma bilang tadi Yesus itu makhluk, ya saya nggak masalah di situ, karena dia datang menyatakan dirinya menjadi manusia. Saya tidak pakai terminologi tentang menjelma, ya yang saya tahu menjelma dari merpati menjadi tongkat menjadi menyatakan dirinya menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia kenosis, mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba. Sebabnya saudara-saudara kami Muslim kalau bertanya di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan, aku adalah Elohim, tidak akan ada, karena memang salah satu misi yang Yesus lakukan itu adalah kenosis. Bahasa kampungnya itu menyamar menjadi manusia yang mengosongkan diri untuk memberikan teladan. Sebabnya ada kalimat berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaan saya Bang Juma adalah, kok bisa ada paparan Bang Juma yang berkata bahwa Isa dan Yesus itu dicipta dari tanah tadi? Kalau saya nggak salah menangkap itu, tolong paparannya. Mana ininya Pak? Mungkin kalau bisa minta dalilnya lah gitu. Iya, baik. Jadi yang pertama yang perlu dipahami sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran, semua keturunan Adam itu tercipta dari sari pati tanah. Itu kita harus akui dulu Pak. Sementara di dalam kitab saudara, suka sari pati tanah ya kawan ya. Ya, suka ataupun tidak, jelas sekali diterangkan di dalam kitab Lukas 3, Yesus itu dari keturunan Adam, anak Kenan, anak Arfasak, anak Shem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Nah ini jelas tidak bisa dipungkiri. Maka ketika kemudian Yesus diindikasikan, dituliskan kemudian oleh para ahli di dalam Bible bahwa Yesus itu anak Adam, maka dia jatuh kepada posisi tercipta dari saripati makanan. Itu nggak bisa tuh, nggak bisa dihilangkan itu. Sedangkan di dalam Kejadian 5 nomor 1, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan. Berarti Yesus berasal dari ciptaan. Ini secara logika, ya kita sandingkan dengan dalil. Setiap keturunan Adam pasti makan. Setiap yang dimakan keturunan Adam pasti berasal ujung-ujungnya dari tanah. Mau itu ikan di laut, mau itu hewan di darat, semua intisari dari makanan yang mereka makan itu asalnya dari tanah. Itu yang perlu dipahami. Sehingga tidak ada satupun manusia keturunan Adam yang tidak makan. Kalau dia makan, maka dia akan menghasilkan saripati dalam dirinya. Itu pasti. Maria, ibu Yesus, makan saripati tanah.
sehingga yang ada dalam bentuk yang ada di dalam rahimnya itu adalah satu biologis yang tidak bisa kita pungkiri berasal dari saripati tanah. Kemudian ditiupkan roh untuk hidup. Kalau dia tidak ditiupkan roh, maka keluarnya pada saat ibunya melahirkan adalah mayat, jenazah. Anak meninggal di dalam kandungan sebelum terlahirkan. Tapi ternyata yang terlihat, Yesus begitu keluar dari rahim, dia hidup. Berarti berhasil roh itu menghidupi manusia Yesus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab saudara, Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan segala roh yang ada pada diri manusia. Lagi-lagi Yesus itu manusia. Lagi-lagi Yesus keturunan Adam. Lagi-lagi Adam dan keturunannya adalah ciptaan. Sekarang mari kita colek akal. Al-Quran mengatakan di dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Semisal penciptaan Isa bagi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Dari tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang dibentuk kemudian ditiupkan ruh, hidup dia. Khalaqahu, dia diciptakan min turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu kemudian Allah mengatakan hidup, hidup. Tidak ada yang bisa membantah itu. Makanya saya katakan di awal pembukaan saya tadi, andai saja saudara pendeta Ben diberi kuasa oleh Tuhan untuk belah lautan, maka itu bisa dia lakukan. Diberi kuasa dia belah langit, dia bisa lakukan. Dia diberi kuasa membangkitkan orang mati, dia bisa lakukan. Kenapa? Karena dia mendapatkan sertifikasi dari pencipta langit dan bumi untuk melakukan itu. Siapapun yang diberi kuasa, seperti apa kuasa itu diberikan, maka itulah yang terjadi. Makanya Yesus bersaksi. Yesus bersaksi nih di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, semua mujizat, semua tanda-tanda, semua kekuatan yang aku lakukan, semua itu, kekuatan-kekuatan itu, tanda-tanda itu, mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi tidak ada dasar pijakan kemudian mengatakan dia adalah Tuhan yang menjelma. Karena kalau kita melihat analogi sederhananya, yang dikatakan menjelma itu, saya kasih contoh. Ada orang menjelma menjadi babi ngepet. Maka orangnya hilang, yang ada adalah babi. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhannya hilang, yang ada adalah manusia. Tapi pertanyaannya kemudian, kita akan ditabrak dengan data pengakuan Yesus. Yohanes 8 nomor 42. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang ada pada zamannya? Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang, saya ulang, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang menyamar menjadi manusia ini bukan Tuhan, tetapi dia hanyalah manusia yang diberi kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikian sementara Pak Pendeta, silakan. Baik, saya bertanya ya. Lai Jumat saya panggil kau Lai Jumat. Saya mau izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, supaya kita bertambah ilmu ya Lai Jumat. Yang pertama Anda bilang tadi manusia itu sumbernya dari sari makanan. Ya terjadinya ada banyak rangkaian-rangkaian yang Anda sampaikan. Cuma yang ingin saya pertegas dari Anda, kalau di dalam Injil dijelaskan dalam Injil pasal 1 Matius ayat 18 sampai 25, historikal kelahiran Yesus, dia masih bertunangan dengan Yusuf. Dan di dalam Quran tidak dijelaskan, bahkan Yusuf itu kalau saya tidak salah tolong dikoreksi, tidak ada di sana muncul suaminya Maryam atau Maryam itu. Pertanyaan saya kawan, bukankah secara logika ya harus ada pembuahan di dalam rahim itu sehingga terjadilah yang namanya janin bayi di dalam kandungan itu.
Apakah cukup hanya dengan sari makanan? Apakah saya tidak membantah bahwa Yesus itu, bahkan ada nyanyian lama, Yesus anak Daud, Yesus anak, enggak masalah, karena memang dia sudah dinubuatkan bahwa dia nanti lahir dari mana. Mika 5 ayat 1 udah dinubuatkan bahwa dia lahir dari keturunan siapa, sudah dijelaskan itu. Jadi kalau soal silsilah itu tidak bisa menjadi sebuah patokan untuk menyatakan bahwa Yesus itu ya dicipta. Tapi yang saya tahu sampai hari ini ya bahwa Yesus di dalam terminologi Kristen dengan Isa Al-Masih, walau apologet banyak yang berkata mereka itu pribadi yang berbeda, kalau saya sama tetapi cerita yang berbeda, sejarah yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Nah, jadi kalau saya begitu, jadi itu yang saya ingin kejar dari Lai Juma ini. Bagaimana mungkin seorang Miriam atau Maryam belum punya suami? Karena nggak dijelaskan itu secara, kalau di dalam Bible dijelaskan secara terperinci bahwa sampai nanti Maria itu melahirkan, Yusuf tidak menjamah dia, mereka tidak bersetubuh. Ya, jadi ini perlu saya penjelasan ini kawan. Tolong. Baik Bang. Saya sedikit Bang. Iya, silakan. Saya cuman hanya membuat satu argumen khusus pribadi Bang Juma ya. Iya, silakan. Di waktu tadi Bang Juma menjabarkan tentang Yesus yang memang penuh kuasa, apakah tidak ada sedikit pun yang terganjal di dalam hati Abang di waktu Abang memaparkan itu? Nggak ada yang mengganjal, sama sekali nggak ada. Itu udah berkesesuaian, iya. Dalil maupun akal. Ya nggak apa-apa Bang. Nah, saya hanya menanggapi itu bahwasannya jika kita memaparkan sampai dengan pemaparan Abang tadi, itu pasti ada teguran atau detakan dalam hati kita ataupun dalam jantung kita, mendorong hati kita itu kok ada terdesak seperti itu ya. Kalau saya firasatnya seperti itu Bang. Nah, tapi itulah hal yang saya mau tanyakan ke Abang. Kalau Abang bilang enggak, ya bisa oke, nggak apa-apa. Iya, ada lagi Bang? Itu mungkin dijawab dulu Lai Juma. Iya, ya, baik. Dari pertanyaan saya tadi, silakan. Iya, jadi kalau di dalam pemahaman saya Pak, sebagai orang yang beragama ini ya, kita kan ini ceritanya beragama, artinya orang-orang yang punya strata keimanan, tingkat keimanan itu berdasar terhadap pemikiran dan juga hasil daripada pencarian, kan gitu. Nah, kita memahami Tuhan itu maha kuasa. Kalau hanya dasar pijakan bahwasanya Maria tidak dihamilkan oleh seorang laki-laki, lantas kemudian kita menafikan kemahakuasaan Tuhan, saya rasa kita tidak pantas disebut sebagai orang beriman. Makanya saya katakan tadi bahwasanya ketika Tuhan itu menginginkan sesuatu, maka itulah yang terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, baginya hanya berkata jadi, maka itu yang terjadi. Sama seperti yang diterangkan di dalam kitab saudara, Yesaya 55 nomor 11. Sebelum saya masuk ke dalam ya, ke pertanyaan saudara. Di situ diterangkan bahwasanya demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman-Nya datang kepada Maria, dihantarkan oleh malaikat Jibril. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Atau yang ada di data lain, Immanuel. Yang mimpinya Yusuf, katakan namanya Yesus. Apakah itu berhasil atau tidak? Oh, tidak berhasil. Kenapa? Maria tidak punya suami. Perintah Tuhan gagal. Apakah demikian? Tidak. Makanya ketika Tuhan mengatakan, aku menghendaki engkau hamil, hamil dia Pak. Meskipun tidak punya suami.
Kok bisa gitu? Lah, yang menginginkan siapa? Yang menginginkan Tuhan, pencipta yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Oh, nggak bisa, dia nggak punya suami. Loh, ini kita berarti tidak beriman. Berarti kita tidak mendudukkan perkara akal di dalam beragama. Padahal sudah sangat jelas-jelas dikatakan pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Maria adalah seorang yang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Apakah pada saat itu Gabriel yang menyampaikan engkau tidak akan hamil? Tidak. Dia katakan engkau akan mengandung, Roh Kudus akan berkuasa atasmu dan engkau akan menamakan anakmu dengan nama Yesus. Oh, enggak ada suaminya karena masih bertunangan. Jadi Gabrielnya kembali ke langit. Tuhan, aku gagal. Kenapa? Ternyata dia belum punya suami. Oh ya udah, kalau gitu kita tunggu dia sampai bersuami ya. Bukan begitu. Tuhan yang menginginkan. Makanya dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Andai saja Tuhan menghendaki laki-laki hamil, itu pun yang terjadi, Pak. Apalagi kalau hanya seorang perempuan yang sudah tersedia rahim di dalam kandungannya. Apa sulitnya bagi Tuhan membuat dia hamil? Dan kejadian itu disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, yang tidak rasional. Yang tidak rasional. Nah, kemudian di dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Lalu konsep apa yang ingin kita katakan? Oh, itu tidak mungkin, karena Maria tidak punya suami. Nggak mungkin, batal itu. Itu berarti kita menyepelekan Tuhan. Adam tidak punya proses rahim. Tidak dari proses rahim. Istrinya tidak melalui proses rahim. Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Hidup. Hawa tidak punya ibu, tapi punya Adam. Hidup dia. Apa hebatnya kemudian mereka berdua dibandingkan Yesus? Ada rahim. Lengkap rahimnya. Tuhan tinggal bilang, jadilah. Jadi hamil. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Baca Yesaya 55 nomor 11. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Aku yang berkehendak. Yesus lahir, tercipta bukan atas kehendaknya sendiri, tapi atas kehendakku. Yohanes 8 nomor 42. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Berarti Yesus ini suruhan. Yesus ini adalah hamba yang diperintahkan, yang harus tunduk kepada keinginan otoritas tertinggi. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekiranya Sang Bapa, Sang Pencipta ini yang datang menjadi manusia, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri untuk menjadi manusia. Berarti sama seperti yang saya analogikan, manusia merubah dirinya menjadi babi ngepet. Sama berarti. Tapi ini kejadiannya, Tuhan mengatakan firmanku tidak akan kembali sebelum terjadi apa yang ku kehendaki. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Klop. Yesus adalah pesuruh Tuhan. Demikian. Baik. Lai Juma belum menjawab substansi pertanyaan saya. Karena Anda tadi berkata di depan bahwa ciptaan, bahwa Yesus itu ciptaan, berasal dari saripati makanan dan bla bla sebagainya, dari saripati tanah kan gitu ya. Yang saya maksud di sana, saya ingin mengejar, apakah Anda ingin membantah bahwa ini kan Anda berbicara tentang kemahakausahan Tuhan, yang nggak usah juga kita anak TK juga tahu itu Bang. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan membelah laut, Tuhan menyatakan ciptakan matahari. Kita nanti berandai-andai kita yang seperti itu kan bisa saja. Ya, tadi saya ingin pertegas juga Abang, saya tidak pakai terminologi tentang menjelma. Saya pakai menyatakan dirinya menjadi manusia. Ini pandangan saya secara pribadi ya, buat teman-teman lain silahkan. Jadi lalu Anda tadi kutip tentang Yesaya 55 ayat yang ke-11 ya, tentang firman. Apakah Anda mempercayai bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia?
Itu seolah-olah runtutannya ke situ. Saya ingin mengejar, kalau Anda udah percaya bahwa Yesus itu adalah nujul, firman menjadi manusia, kalau di dalam terminologi Muslim kan bahwa kitab itu nujul melalui surat, melalui Jibril kan gitu ya. Ya, pertanyaannya, kalau nujul menjadi manusia, nujul menjadi suratan, ya, kenapa kita nggak percaya dia nujul menjadi manusia di dalam istilah kemahakuasaan Tuhan? Kenapa kita harus percaya? Tapi tetap di sini Bang, kita saling menghargai ya. Jadi tetap saya bilang, saya berbicara dari terminologi Kristen, Anda berbicara terminologi Muslim ya. Walau saya lihat tadi paparan tuh nyerempet ke sana kemari, saya hanya membawa dari terminologi masing-masing. Makanya saya di depan saya bilang kita bikin frame-nya, kita bikin duduknya. Jangan sampai ke sana kemari ini jadi terjadi lagi debat kusir, nanti nggak enak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Matius menjelaskan, saya baca ya, Matius pasal 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, belum mereka bersetubuh ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Di sini silsilah Yusuf itu ditegaskan melalui malaikat Gabriel, ya, bukan Jibril, Gabriel. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Rohul Kudus, Rohula. Ia akan melahirkan anak laki-laki, jelas ya gendernya, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesaya 43 jelas, tidak ada juru selamat selain daripada Elohim, Yahweh itu. Hal itu terjadi sebagai genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Jadi clear di sini Bang, clear and clean, bahwa tidak ada perbuatan andil manusia di dalam proses Yesus yang kami percayai, yang tertulis dalam Injil. Nggak tahu, baru saya tahu bahwa Anda menjelaskan bahwa Isa Al-Masih, yang saya tahu di dalam terminologi itu nggak saya terlalu tahu tentang itu. Anda yang harus menjelaskan itu. Hari ini saya bingung dengan pemaparan itu, bahwa yang saya tahu selama ini, yang saya mengerti pahami, bahwa Isa Al-Masih itu sendiri juga lahir oleh Rohullah. Ya, tidak ada campur tangan manusia, apakah saripati makanan, apakah saripati tanah yang seperti Anda paparkan tadi. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti, sehingga sekarang ini saya berbingung-bingung. Jadi sekali lagi tadi saya minta, saya tidak pakai istilah menjelma ya, menyatakan dirinya menjadi manusia untuk mengenapi Yesaya 9, ya, disebut dia adalah Allah yang perkasa, itu nubuatan tentang Yesus nanti di dalam Yesaya pasal 11 dan sebagainya. Lanjut Bang. Iya, baik. Aku ada sedikit Bang Gemah. Oke, silakan. Mengingatkan bahwasannya, ya, sebagai kami saudara Bang Juma yang Kristen itu, yang telah mengenal firman Tuhan ataupun dibilang Injil, kita sudah memegang Injil yang aslinya. Jika memang Bang Juma sedikit memaparkannya agak bersalahan ataupun dibilang tidak mengena dengan seperti bapak-bapak gereja yang lebih terdahulu menjabarkannya kepada kita, ya saya cuma sarankan Abang lebih lagi belajar dan gali lagi bahwasannya Injil yang sebenarnya itu, yang telah nujul sebagai manusia yang dipercayai oleh orang Kristen, seperti apa dan seperti apa supaya lebih paten gitu ya menjelaskannya. Kira-kira seperti itu Bang yang saya mau madai ke Abang. Kira-kira gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Saya tetap belajar dan akan selalu belajar. Jadi gini,
terkhusus kepada saudara saya Pak Pendeta Ben. Kalau kemudian kita sudah beriman lebih dulu, maka semua apa yang mendukung iman kita itu akan kita jadikan sebagai landasan penguat. Itu kalau kita beriman dulu. Tapi kalau kita dudukkan perkara akal dulu, baru kemudian manifestasi daripada hasil yang dihasilkan oleh akal itu kita anggap mutlak benar, baru diimani, maka iman itu yang punya derajat tinggi. Kapasitas iman itu yang iman yang benar. Sehingga kita tidak kemudian menabrakkan antara akal, logika dengan iman. Nah, sekarang yang Anda paparkan itu adalah iman. Lalu mengambil data-data di dalam kitabnya, ya, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, untuk mendukung iman Anda, meski itu timpang secara logika. Satu, ketika saudara mengatakan dia sudah dinubuatkan, dia berasal dari seorang wanita perawan, di situ sudah gagal sebenarnya iman saudara. Kenapa saya katakan gagal? Karena Anda melupakan unsur keibuan yang ada pada diri ibunya. Bukan hanya dalam proses kandungan, bahkan ketika dia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai kepada unsur-unsur dakwah Yesus itu melibatkan ibunya. Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu kalau akal yang menjadi pijakan untuk menjelaskan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak ada kaitannya dengan makhluk lain, salah. Andai saja rahim Maria tidak menjadi tumpangan, dia mau lahir seperti manusia, kayak mana dia mau lahir? Tidak mungkin dia tercipta seperti ayam dari telur, tidak mungkin. Karena dia manusia. Dia dihukum oleh kodrat manusia. Maka dia membutuhkan kemudian rahim untuk dilahirkan. Itu satu. Kalau Anda memaksakan, berarti Anda mau tidak mau mengakui bahwa Maria itu ibunya Tuhan. Dia ibunya Tuhan. Sebagai ibunya Tuhan, pasti akan melahirkan Tuhan. Kambing ketika melahirkan tidak mungkin buaya. Kambing yang dilahirkan adalah kambing. Ayam ketika bertelur, yang ditelurkan, yang dientaskan itu ayam. Begitu juga kambing melahirkan, pasti yang keluar kambing. Manusia melahirkan, pasti manusia yang dilahirkan. Sekarang masalahnya, manusia yang dilahirkan ini dipaksakan menjadi Tuhan. Itu poin yang saudara harus pahami. Lalu kemudian kita masuk ke ranah dalil. Al-Quran menerangkan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalal li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba. Apakah Al-Quran keliru mengatakan Isa, Yesus hanya hamba Allah? Tidak. Apakah ada dalilnya Yesus mengaku sebagai hamba? Ada. Yohanes 4. Dia mengaku, kami menyembah apa yang tidak kalian kami menyembah apa yang kami menyembah Tuhan yang kami mengenal Tuhan yang kami sembah. Kalian tidak mengenal Tuhan yang kalian sembah. Itu pernyataan Yesus. Inilah Yesus Kristus, hamba Tuhan. Coba. Yesus itu hamba. Dia menghambakan diri kepada Tuhan. Isa tidak lain hanyalah hamba yang kami beri nikmat. Nikmat apa yang diberikan kepada Isa? Kenabian. Untuk apa nikmat kenabian itu diberikan? Untuk menjadi contoh bagi Bani Israel. Wa ja'alnahu matalal li bani Israil. Jadi kedatangannya kemudian memberikan pokok pengajaran kepada Bani Israel. Dia datang sebagai apa? Pengakuannya kurang lebih 3 tahun dia berdakwah. Dia mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai utusan Tuhan. Bukan mengaku Tuhan yang mengambil rupa atau apa tadi istilah Bapak, bahwa dia itu adalah manusia. Tapi pada prinsipnya dia adalah Tuhan yang kemudian mengambil rupa manusia. Ini konsep apa selain konsep iman? Nah, kemudian ketika Anda berbicara bahwasanya Nabi Isa itu atau Yesus itu tidak ada komponen unsur manusia di dalamnya. Anda lupa, Maria hamil. Andai saja pada saat itu sudah ada ilmu kebidanan, sudah ada ilmu kedokteran, sudah ada dokter rahim, maka saya yakin Maria akan bolak-balik ke puskesmas
untuk periksa kandungannya. Saya yakin itu. Dan akan diperlihatkan melalui USG, anak yang kau kandung itu laki-laki. Kenapa? Dia wanita, dia manusia biasa yang hamil, makanya dia diusir, diungsikan oleh kaumnya. Loh, kok kamu hamil, suamimu kan nggak ada. Kenapa aku hamil? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi yang menghendaki. Berarti unsur makanan yang dimakan oleh Maria menjadikan janinnya bertumbuh di dalam dirinya. Makanya Al-Quran di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 dengan jelas kemudian bagaimana saripati yang berasal dari sana tersebut menjadi sesuatu yang menjadi unsur penguat di dalam terciptanya Yesus. Dalam ilmu biologi, seorang manusia yang mengalami kehamilan itu terjadi pembuahan. Sekarang pertanyaannya adalah, Yesus kan tidak memiliki unsur nutfah. Dia tidak ada unsur air mani. Lalu kemudian pertanyaan logikanya adalah, ketika Allah menghendaki, apakah Allah tidak mampu menciptakan sperma? Apakah Allah tidak mampu menciptakan air mati? Apakah Allah tidak mampu kemudian memancarkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Bisa. Makanya dikatakan dia terlahir mujizat. Masa kita ragu ketika Allah kemudian melakukan sesuatu yang gaib terhadap Maria? Masa kita ragu? Tuhan seketika memancarkan suatu cairan ke rahimnya, lalu kemudian dia hamil. Masa kita ragu? Atau kita mau melihat adanya sentuhan sperma masuk ke rahim Maria supaya disaksikan orang banyak, supaya dianggap itu sebagai sebuah kebenaran? Berarti kita bukan orang beriman. Kita hanya orang percaya. Kalau orang yang beriman itu meyakini Tuhan mampu melakukan apa saja. Membuat Maria hamil, ditiupkan ke rahimnya roh, kemudian lahirlah janin sebagai manusia. Apa yang bermasalah di situ? Al-Quran menerangkan, ketika kemudian janin itu berada dalam rahim, seorang perempuan dalam 40 hari kemudian kehamilannya, nutfah berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari setelahnya, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu selama kurang lebih 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang berbungkus daging. Akhirnya tumbuh, berkembang, menjadi janin, menjadi manusia. Sebagaimana yang kita lihat di dalam pemahaman ilmu kedokteran. Apakah berlaku itu terhadap Yesus? Yes. Apa yang membedakan dengan manusia lainnya? Yesus tercipta tanpa ayah. Yang lainnya tercipta karena proses pembuahan. Apakah Tuhan tidak mampu melakukan itu? Mampu. Tidak, itu Tuhan sendiri yang mau. Dia yang datang ke rahim Maria. Tidak, Anda keliru. Kenapa? Yohanes 8:42 mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini hanya sebuah pekerjaan kecil yang dilakukan oleh pencipta. Bukan pencipta sendiri yang menjelma menjadi manusia, tetapi hanyalah pekerjaan Tuhan yang menginginkan seorang Maria hamil dan melahirkan seorang nabi bagi Bani Israel. Itu final itu, Bang. Silakan. Silakan Bang Ben. Bang Ben kita ini ya. Argumen dia yang tadi Bang Juma paparkan ya kan, nggak mungkin aku yang duluan menyautkan. Yang saya tanggapi Bang Juma mengenai Yesus ataupun Injil yang telah dinubuatkan itu, dia berbapak dan beribu, dan bedanya aja dengan kita sebagai manusia biasa, dia tidak dengan melalui sperma. Dia mengatakan bahwasannya dia itu dari roh ataupun hal yang tidak ada, ya, yang tidak kelihatan, menjadi daging, kira-kira seperti itu ya, kalau saya pendapat sendiri gitu. Tapi banyak hal-hal yang lain atau pendapat-pendapat saudara-saudara kita yang lebih ini ya, senior, mungkin beda dan seperti apa. Kalau saya pribadi seperti itu Bang Juma. Nah, itulah bedanya dari kita orang biasa.
Iya. Iya, jadi gini saudaraku dari hati gitu ya. Sebenarnya kenapa kami itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam? Karena beliau itu memiliki mujizat-mujizat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Lalu kemudian Islam, ya gimana? Lalu kemudian silakan Bang, silakan kalau saya dulu ya. Maaf Le, ya saya dulu ya. Jadi dari tadi Bang Juma ini belum memberikan suatu gambaran tentang mujizat itu apa. Apakah mujizat itu bersifat biologis? Apakah apa istilah kalau saya salah sebut, maafkan, kun payakun? Apakah yang saya tahu mujizat itu adalah yang dari tidak ada menjadi ada. Itu yang saya tahu sampai hari ini. Ya, kalau memang secara alamiah, secara natural, yang Bang Juma itu jelaskan dari tadi kan antara mujizat dan natural itu buat saya jadi tesis antitesis jadinya yang dijelaskan oleh Abang itu. Sebabnya saya bilang coba pertanyaan saya kan kami bertanya ini dalam konteks keimanan Anda, pasti Anda yang lebih paham mumpuni di sana, dan demikian kami juga. Jadi ketika Anda menyatakan hal-hal tentang kitab Bible kami, maaf ya Le Jumai, banyak yang berantakan secara kontekstual, secara historikal, itu nggak nyambung kan gitu. Tetapi ya itu sebab saya bilang kita kembalikan belajar Bang Juma kepada proporsinya. Memang begini kawan, Bang Juma, ya memang kamu harus percaya Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, baru kamu dibukakan rahasia kerajaan surga itu. Gitu kalau juga, tidak memang sulit. Iya, memang begitu. Bagaimanapun kan kita yang di sini kan kita ini lagi bersyariat ini supaya orang-orang percaya Yesus, orang-orang di bawah ini mendengar. Saya jelas katakan Yesus adalah Tuhan, Tuhan kami. Dan gitu yang yaitu iya kan firman Tuhan bilang Allah itu adalah roh. Itu adalah seperti syahadatnya orang Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu Esa Ehad. Kristen itu Tuhannya satu. Ya, yang membuat banyak orang bingung itu ya ketika terjadi sebuah tafsiran muncullah oneness, muncullah Tritunggal dan sebagainya. Tapi yang jelas mulai di pertama, kedua dan yang ketiga supaya agak sedikit mengembang ini ya bahwa Tuhan Kristen itu adalah satu, yang roh itu tetapi dia nujul, menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus yang lahir dari perawan Maria. Di dalam konteks yang Abang Juma bilang tadi, bagi Tuhan itu mujizat, ada mujizat. Kenapa kita harus pakai akal seperti Albert Einstein bilang, beriman tanpa akal, akal tanpa beriman adalah kosong, bla bla. Iya, saya setuju tuh kawan. Itu hanya sebagai referensi menguatkan daripada keimanan kita. Tetapi ingat, secara sekularitas, paham sekularitas, ya nanti kita masuk kepada gnostik ya. Jadi kita nanti akhirnya mengambil paham-paham dari luar. Kalau menurut saya, bahwa kekristenan, imannya itu muncul dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan Injil Kristus. Jadi kami tidak beriman dari sumber lain, hanya beriman dari Alkitab. Yang saya tahu juga mungkin saudara kita muslim ya imannya dari Quran, hadis dan sunnah. Yang saya tahu begitu. Jadi kalau penambahan ilmu dari luar, dari sana, itu hanya penambahan pemahaman kita di dalam dunia skolaritas ini, di mana kita sebagai saya yakin Anda scholar muslim ya ingin mencerdaskan pemahaman orang-orang di luar sana ya. Kalau kita hanya membawa dari ranah agama, dia bilang nanti kalau kami itu belon kau, yang kau tahu cuma ya saya perlu ya kuliah, perlu sarjana, perlu belajar ya, enggak masalah, enggak masalah itu. Cuma dari tadi saya mau nanya sama kau Lai Juma, apakah Anda percaya bahwa Isa Al-Masih dalam konteks ya, kalau kami dalam konteks Yesus yang lain ya, Isa Al-Masih itu adalah Yesus yang lain yang diceritakan di dalam kitab Anda itu. Adakah campur tangan manusia di sana untuk adanya Isa lahir sebagai nabi yang Anda anggap nabi Anda itu gitu? Silakan kawan, tolong ini dijawab dulu.
Iya, jadi mustahil kemudian Isa lahir tanpa ibunya. Saya ulang. Mustahil kemudian Isa lahir tanpa ibunya. Demikian juga Yesus. Mustahil Yesus lahir tanpa ibunya. Jadi jangan kita menafikan histori yang ada. Yesus itu pernah di dalam rahim manusia. Kalau Maria mati pada saat hamil, mati apa yang ada di dalam dirinya, termasuk janinnya. Andai saja Yesus itu tidak diceboin, mohon maaf. Ini dalam perspektif pertanyaan saudara. Apakah melibatkan orang lain? Siapa yang menceboin Yesus ketika dia masih bayi? Lah. Coba kita coba ngomong itu lebih beretika lah. Nggak usah pakai cebok, nggak usah pakai bidan, nggak usah. Ya kan lebih ada yang lebih cerdas ngomongnya. Kak, saya turun nggak enak ngomongnya begini. Anda itu jadi seorang penghujat, janganlah. Lebih saya menghujat ya, Pak. Oke. Menghujat itu. Jadi saya menghujat ketika begitu. Iya. Baik. Saya minta maaf kalau gitu. Oke. Tapi begini, Pak. Di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11 dikatakan, siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa makhluk, dalam rupa patung, semua mereka akan kubuat malu. Jadi kalau Bapak malu dengan pernyataan saya, ya itu sudah nubuat, Pak. Itu harus kita terima. Bapak harus terima itu. Anda mengatakan apakah manusia lain terlibat tentang Tuhan Yesus? Saya menjelaskan terlibat, Pak. Gak mungkin Yesus bisa menyelesaikan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Contoh, di dalam Lukas 2 Yesus disunat. Apakah Yesus bisa menyunat dirinya? Tidak, Pak. Nggak bisa, Pak. Bang. Maksud saya dalam konteks Isa Al-Masih. Kalau di dalam konteks gitu ya. Yesus, ya itu saya lebih memahami dari Anda. Iya, baik. Saya juga percaya kepada Anda. Gitu. Anda lebih memahami Isa Al-Masih daripada saya. Oke. Jangan dibawa ke Yesus. Nggak usah melebar. Jadi jadi nggak mencerdaskan kita ini. Malikil naik, Bang Malikil. Iya. Iya, jadi jelas ya di dalam ya, waktu saya nggak lama lagi, Bang. Saya mau ke gunung ini. Ya, dan tolong lain kali saya jangan ditabrakan dengan Malikil, Kiamat, kemudian dengan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Mau ke gunung jangan berikan tidak ya, Bang. Saya nggak naikkan. Iya. Biarkan dia monolog dengan keilmuannya dia. Paham. Ya, tentu saudara saya paham. Kalau saya suruh dia menolong, tentu saudara tujuan saya Anda paham. Jadi gini, ketika di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat 19, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Berarti Maryam akan hamil dan melahirkan seorang manusia laki-laki suci, bukan laki-laki terkutuk. Laki-laki suci. Ya? Betul, tanpa dosa. Tanpa terkutuk. Benar. Tanpa terkutuk, betul. Dia tanpa dosa. Jadi proses ini kemudian terjadi melibatkan Maryam. Artinya Nabi Isa alaihissalam itu lahir dalam keadaan dicipta dengan mukjizat. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat kepada dirinya melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuan, ada ketetapan yang tertentu. Ini jelas, Bang. Jadi Al-Quran menerangkan para nabi itu diberi mukjizat. Sedangkan mukjizat yang Anda pertanyakan itu jelas berasal dari kata mukjizat ini sendiri berasal dari kata yang kemudian kami pahami bahwa makna dari kata mukjizat ini tidak lain adalah satu istilah yang
berarti sesuatu yang luar biasa dan terjadi pada diri seorang nabi atau seorang rasul. Dari kata mukjiz. Mukjiz ini diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang mengalahkan. Artinya kejadian yang terjadi pada seseorang yang melemahkan kejadian-kejadian dan mengalahkan kejadian-kejadian yang lain. Inilah yang dimaksud dengan mukjizat di dalam Al-Quran. Nah, kenapa mukjizat ini terjadi pada Nabi Isa alaihissalam? Untuk melemahkan iman Yahudi yang mengatakan Isra itu adalah anak Tuhan. Karena dia bisa melakukan hafalan-hafalan terhadap Torah dan seterusnya. Tapi kemudian Allah menciptakan Isa alaihissalam untuk mematahkan itu. Bahkan ada yang lebih luar biasa, seorang manusia hamil tanpa suami, seorang anak lahir tanpa ayah. Untuk memberikan tanda kepada Bani Israel bahwa Tuhan Maha Kuasa menciptakan segala apapun menurut apa yang Tuhan mau. Menciptakan manusia tanpa ayah ibu, menciptakan manusia tanpa ibu, menciptakan manusia tanpa ayah. Semua sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Nah, terkait dengan ajaran saudara, ketika saudara mengatakan bahwasanya bukankah di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Isa itu berasal dari Ruhullah? Betul, berasal dari kalimat juga. Firman Tuhan, kehendak Tuhan yang kemudian dianulir sehingga Tuhan memberikan ruh kepada janin tersebut, hiduplah dia. Itulah yang dimaksud dengan mukjiz. Kejadian yang luar biasa yang kita sebut dengan kata mukjizat. Sesuatu yang terjadi yang luar biasa yang ada pada diri Nabi dan Rasul. Nah, bagaimana dengan mukjizat ini? Apakah ini adalah sebuah tanda bahwa dia adalah Tuhan? Tidak. Nabi Isa alaihissalam menyeru, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah pencipta langit dan bumi yang datang kepadamu. Sama di dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yohanes 5 nomor 36. Semuanya sama. Matius 24 nomor 15. Semuanya sama. Bahwa Yesus Isa mengaku sebagai utusan Allah, mengaku sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Perkara ini saya rasa sudah cukup, Pak Pendeta dan juga saudara saya dari hati dan Akhi Abu Hadid. Saya kira udah tuntas bahwasanya Nabi Isa adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bagaimana Pak Pendeta dan juga saudara yang lain? Ya, tidak ada yang salah dari paparan terminologi. Sebentar Le. Dari terminologi Islam paparan Anda itu tidak salah. Itu benar-benar 100% benar dari sudut pandang iman saudara kami Muslim. Tidak ada yang salah. Ya, tapi paparan Anda tentang kekristenan itu banyak multitafsir yang sedemikian liar, kawan. Ya, karena saya seorang pengajar, saya mengerti tentang apa-apa. Jadi Anda itu hanya main comot-comot. Nanti lebih banyak belajarlah supaya lebih memahami. Tapi saya berdoa ketika Anda belajar Rohul Kudus yang hadir kepada perawan Maryam itu hadir di dalam diri Anda, karena tidak seorang pun bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kalau bukan Rohul Kudusnya akan menginsapnya. Saya berdoa buat engkau, Lai Juma dan siapapun, supaya tentunya juga saudara-saudara menginginkan saya dapat hidayah untuk menjadi Muslim, bukan sama juga kami sebagai apologet Kristen. Saya mengasihi engkau Bang Juma, dan paparan Anda tentang kekristenan saya bilang semua hampir salah. Tidak ada yang ini karena lari konteks semuanya. Tapi tentang Anda memaparkan keimanan Anda, saya tidak bilang satu pun salah. Semua itu pasti benar. Tuhan Yesus mengasihi kita semua yang menonton, ada yang memandang 707 ya, dan juga yang punya ini yang room ya. Tuhan memberkatimu Lai Abu Hadid ya. Senang bisa, saya juga senang boleh di apa namanya sparring partner dengan Abang Juma ini yang begitu ditakuti apologet-apologet yang lain ya. Tapi saya lihat di sini beliau itu sangat santun dan baik, dan kedepannya saya meminta ya kata-kata berak ini semuanya enggak lah, jangan. Karena Yesus itu Isa Al-Masih di dalam konteks Muslim, hargai juga ya. Hargai supaya jangan sampai ke depan kita ini orang scholar-scholar yang seperti ini jadi otak punya tetapi attitude nggak punya, kita malu nanti dibilang begitu. Tambahkan Le, silakan Le dari hati. Saya juga ingin sampaikan tuduhan itu sudah diwakili sama Pak Ben ya kepada Bang Juma. Saya cuma ingin menyampaikan, saya ingin suatu perubahan dari Bang Juma untuk jumpa di sesi lain waktu dengan satu saran. Bang Juma banyak mendengar kepada seperti Bang Ben ini dan juga
dosen-dosen atau pengajar-pengajar lain supaya abang lebih tepat untuk mengilustrasikan atau menjabarkan ya dalam setiap pemahaman-pemahaman di dalam kitab yang terdahulu itu. Ya, sekian gitu aja dulu yang saya ingin sampaikan. Iya, baik. Saya boleh ya, Bang ya, 2 menit. Jadi yang pertama saya mengajak Pak Pendeta untuk membahas di lain waktu, apakah sebentar malam atau besok malam, terkait dengan di manakah Roh Kudus itu bekerja, di Islam atau di Kristen. Saya rasa ini penting untuk kita bahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini bekerja di Islam atau di Kristen. Nah, terkait dengan yang saudara saya dari hati sampaikan, gini saudara, saya ini adalah aktivis bela diri. Dulu waktu saya lepas dari SMA, saya itu mencari bela diri, beberapa organisasi bela diri yang ada di Kota Makassar ini. Saya mendatangi bela diri yang ada dengan prinsip, siapa perguruan yang bisa mengalahkan saya sparring, saya belajar di situ. Ini maknanya bahwasanya saya tidak akan pernah belajar kepada orang yang saya lebih paham daripada dia. Nah, untuk itulah kemudian kalau saudara mengatakan saya silakan mendengarkan, saya pasti mendengarkan. Tetapi di sisi lain, pikiran dan hati saya akan berontak ketika apa yang saudara-saudara saya sampaikan itu bertolak belakang dengan kitabnya sendiri. Untuk menetralisir itu, maka saya menggunakan ayat suci Al-Quran untuk kemudian menjadi obat supaya bisa menenangkan apa yang saudara-saudara sampaikan. Sama seperti yang kita lihat hari ini. Nah, untuk itulah kemudian saya mengatakan, saya mengundang Pak Pendeta untuk kemudian berdialog dengan saya, di manakah Roh Kudus itu bekerja. Apakah di Kristen atau di Islam? Kita akan buktikan secara data Al-Quran maupun Bible bahwa Roh Kudus itu bekerja di agama Kristen kah atau bekerjanya justru di Islam. Saya kira begitu. Dan terkhusus kepada saudara saya Abu Hadid, sahabat saya, adinda saya ini, saya mohon maaf, ada beberapa oknum yang saya tidak suka untuk berdialog dengan mereka. Setelah saya menjajaki bertahun-tahun dengan mereka, ternyata tidak ada upaya untuk berubah, malah membawa saya nanti menjadi pencaci maki kalau lama-lama melawan mereka. Adalah lebih baik kalau saya dengan teman-teman Kristen yang baik, yang santun kayak saudara-saudara kita yang ada di sini, karena bisa membuat saya menjadi orang yang jinak di dalam menyampaikan perspektif kebenaran menurut saya sendiri. Karena Pendeta Ben menasihati, saudara hati ini mengingatkan. Nah, itu lebih bagus. Saya kira begitu. Jadi, Dinda, Bang dan Zuma, sahabat-sahabat yang lain. mungkin sebentar saya atur waktunya ya, Bang Zuma sama Pak Pendeta. Jam berapa kira-kira Pak? Tergantung beliau, akhirnya. Soalnya saya hari ini saya mau ke gunung. Iya, baik. Siap. Oh ya, saya bentar dulu, saya mau promosikan ini. Teman-teman yang ada di Komal sini, mohon support saya di channel YouTube Abu Hadid TV, juga channel Bang Zuma, Zulfikar M Abbas Official. Tolong di subscribe. Zulkifli M Abbas Official. Oke. Pamnya apa Bang ini Bang Zuma? Pamnya apa Makassar? Saya Andi, Bang. Andi ya. Oh, dari keturunan darah biru. Iya. Kalau ada Andi-andinya. Ya. Oke. Zulkifli M Abbas Official ya. Teman-teman begitu ya. Insya Allah kita mungkin akan hadirkan ini juga lagi dong PSBN dengan dari ini channelnya dari Iya, dipromosikan. Oh iya, dipromosikan aja. Silakan Pak, kalau mau promosikan channelnya silakan. Iya, jangan juga lupa teman-teman, ada 270 di sini ya. Saya juga ada PSBN dan juga dari hati ya, boleh diikuti ya. Oke, kalau ada yang kurang lebih dari perkataan ucapan yang menyinggung perasaan, memang lidah tidak bertulang ya, ampuni, maafin kami. Dalam konteks iman kami, perspektif iman Kristen, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan yang menyatakan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Oke, Pak Ben nanti fallback ya, Pak Ben. Makasih Bang, makasih. Pak Pendeta, nanti fallback biar saya bisa DM ya. Oke, terima kasih Gurunda Zuma, Pak Pendeta, saudaraku dari hati. Makasih. Saya pamit dulu kepada teman-teman kita
Ya, sahabat yang ada di Komal ini, yang ada di typing, barakallahu fikum, terima kasih. Islam Kristen, Anda luar biasa telah menemani kami berdialog pada siang hari ini. Anda luar biasa, semoga Tuhan berkati kita semua. Begitu juga yang ada di channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Komal saudara kita Abu Hadid, termasuk yang ada di channel Pak Pendeta PS Band dan juga dari hati. Kami berterima kasih. Anda luar biasa, jayalah selalu Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa diskusi hari ini ya, begitu tenang, begitu hikmat, kita dapat mengambil pelajaran. Dan memang yang seperti ini yang kami butuhkan sebagai edukasi juga buat kami ya, dan semua yang mendengar, yang menyaksikan. Insya Allah diskusi seperti ini harus terus ada dengan ketenangan hati ya, dengan berbesar hati juga, agar kita dapat mengambil pelajaran. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oh iya, saya lupa ada satu channel lagi. Ini nanti saya kena semprot ini. Ada satu channel, teman-teman tolong support. Nama channel YouTube-nya itu mana tadi nih, Allah. Maaf saya coba lihat ya. Berita Kebenaran Channel ya, Berita Kebenaran Channel. Nah, channel saya sendiri itu Abu Hadid TV. Nanti tolong bantu ya di support.